Pam pam param pam. Well, hi everyone, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakal kayak lebih nge-share ke teman-teman macam-macam beasiswa. Terus tuh ada beberapa yang mendetail, ada yang enggak. Terus tuh bagian-bagiannya, hal-hal yang penting harus teman-teman tahu, sama kayak persyaratan untuk dapetin beasiswa ini. Nah, China Government Scholarship ini itu ada dua bagian, full scholarship sama ada yang partial. Jadi full scholarship kayak teman-teman tahu itu full, jadi semuanya itu kayak dari akomodasi, terus tuh biaya kuliah, tempat tinggal, terus tuh kayak asuransi kesehatan sama buku sama uang saku itu bakal ditanggung sama China government ini tadi kan. Terus tuh bagian kedua itu parsial. Nah, kalau parsial ini tuh bakal dapetin cuman meliputi salah satu dari yang sebelumnya tadi, kayak cuman dia tuh dikasih cuma biaya kuliah lah atau uang saku lah atau akomodasinya doang di beasiswa gitu. Nah, jadi ada dua tadi ya, full scholarship sama partial scholarship. Kalau umpamanya jenjang S1 dia dikasih 2.000 sampai 2.500 per bulan, sedangkan S2 dia itu bakal dikasih sekitar 3.000 RMB per bulannya. Untuk jenjang S3 dia itu bakal dikasih 3.500 RMB per bulannya. Nah, bagi teman-teman yang nggak bisa sama sekali, sama banget nasibnya kayak aku, sama sekali nggak ngerti bahasa Mandarin awalnya, universitas bakal ngejadiin kursus Mandarin selama 1 tahun sebelum teman-teman masuk di jurusan teman-teman masing-masing. Tapi seumpamanya kalau teman-teman udah punya tuh namanya HSK. HSK itu apa? HSK itu Hanyu Shuiping Kaoshi. Ini tuh semacam IELTS atau TOEFL. Nah, masuk nih ke macam-macam scholarship yang ada di China. Ini sebenarnya aku nggak semuanya tahu banget mendetail tentang scholarship ini, cuman aku bakal nge-share yang common banget gitu. Nah, ada yang namanya Great Wall Program. Jadi ini tuh disponsori oleh UNESCO, dimana UNESCO tuh pengen kita itu negara-negara berkembang untuk berkuliah di negara-negara maju gitu, dikasih beasiswa kita dengan kita yang masih hidup di negara berkembang ini. Terus tuh selanjutnya ada yang namanya China Government Scholarship, AUN. AUN itu apa? Dia itu Asian University Network. Jadi program ini tuh kalau teman-teman berminat, teman-teman harus daftarin diri teman-teman langsung ke sekretariat AUN ini tadi. Jadi bakal dikasih kayak application form atau persyaratan-persyaratannya gitu ya. Terus tuh ada yang namanya World Meteorological Organization. Jadi ini programnya juga sama, teman-teman harus langsung ke kantor sekretariat World Meteorological Organization atau WMO tadi. Nah, terus tuh ada yang namanya bilateral program. Kalau pemain scholarship yang bilateral program ini ya, itu tuh perjanjian antara dua negara tadi, antara negara kita sama negara China gitu. Nah, itu kayak pertukaran mahasiswa, mungkin bisa dibilang pertukaran mahasiswa. Ini juga full scholarship gitu. Terus tuh lanjut ke 3 scholarship yang bener-bener kayak aku paham banget ini ya. Ada namanya Sister City sama One Belt One Road sama China Government Scholarship University. Kenapa aku ngerti banget sama yang namanya Sister City ini? Karena aku dapat beasiswa dari Sister City ini ya. Beasiswa ini durasinya 4 tahun. Jadi selama 4 tahun aku bakal dikasih beasiswa dari government China tadi. Kenapa bisa dibilang Sister City gitu? Karena ada hubungan erat antara Chengdu sama Medan gitu bisa dibilang ya. Atau mereka itu kayak kakak beradik. Persyaratannya sih ya kamu itu harus dari Medan, hidup di Medan, orang Medan, sekolah di Medan gitu persyaratannya ya. Terus tuh lanjut ke One Belt One Road. Jadi One Belt One Road itu ikatan antara Indonesia dengan China. Jadi scholarship One Belt One Road ini sama kayak ini juga Sister City tadi, cuman dia tuh nggak persyaratan kota. Nah, One Belt One Road ini juga teman-teman bakal dapat 4 tahun beasiswa, sama juga bakal dapat 20.000 RMB, sekitar 40 juta per tahun ya, dikasih per tahun bukan per bulan. Tapi ada beberapa juga yang dikasih per bulan, jadi 2.000 1 bulan mungkin, tergantung universitasnya mau ngasih per tahun atau per bulan gitu. Tapi total dari beasiswa yang bakal dikasih itu 40.000 RMB.
Nah, untuk persyaratannya ini teman-teman pasti udah tahu, nggak boleh dari orang China gitu. Jadi harus orang dari luar China. Persyaratan selanjutnya ada kesehatan jasmani teman-teman harus fit, harus bagus kayak gitu. Kalau memang punya penyakit yang bisa menular atau penyakit parah, bakal dibalikin ke negara kita, negara Indonesia maksudnya ya. Kalian bakal dipulangin gitu. Terus tuh S1 25 tahun maksimal 25 tahun untuk S1, S2-nya 35 tahun maksimalnya, S3-nya 40 tahun maksimalnya. Selanjutnya kita bakal ngomongin dokumentasi. Nah, kalau pamer dokumentasi ini yang paling penting when you apply your scholarship to university. Dokumentasi itu apa-apa aja. Kalau bisa teman-teman catat, soalnya ini penting banget. Jangan sampai ada yang tertinggal. Pertama itu application form. Untuk apa application form? Ya, yang untuk ngisi-ngisi data teman-teman. Terus tuh ada yang namanya salinan ijazah terakhir atau salinan raport, transkrip nilai yang berbahasa Inggris atau berbahasa China. Harus diterjemahin dulu. Kalau mamanya teman-teman nggak bisa terjemahin sendiri, bisa pakai jasa terjemahan. Lanjut ke surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini dari mana kita dapetin? Ya dari, kalau teman-teman tadi lulusnya SMA sederajat, kita langsung ke kepala sekolah mungkin atau guru-gurunya sebelum guru-guru teman-teman. Kalau bisa sih dapat 2 surat rekomendasi atau 1 pun cukup. Tapi kalau teman-teman mungkin di tengah-tengah perkuliahan mau pindah gitu, bisa minta surat rekomendasi dari dosen atau para profesor teman-teman di universitas. Di masalah transkrip nilai, bisa teman-teman masukin nilai semesteran teman-teman tadi. Selanjutnya ada yang namanya physical examination. Apa itu physical examination? Ya, check up ya. Jadi sebelum teman-teman berangkat ke negara orang, teman-teman harus mempunyai yang namanya surat physical examination kalau teman-teman itu sehat walafiat gitu. Ada beberapa universitas mewajibkan setelahnya sampai di universitas tersebut bakal physical examination yang kedua. Sekitar 500 kuai, aku lupa waktu pertama kali aku ke Cina. Terus tuh salinan paspor, karena teman-teman mau keluar negeri gitu ceritanya, jadi teman-teman harus punya paspor. Kalau nggak punya paspor ya nggak bisa gitu keluar negeri. Kalau tadi teman-teman punya sertifikat penghargaan, diusahakan bisa dibawa, soalnya itu penting banget untuk teman-teman nanti kayak apply beasiswa di sana. Perlu deh bawa aja gitu, masukin aja gitu salinan penghargaan, sertifikat penghargaan tadi. Terus tuh pendaftaran ini biasanya dilalui dengan melalui kedubes langsung sama universitasnya langsung gitu. Teman-teman mau universitas langsung atau kedubes gitu ya. Tapi jalur yang lebih enaknya lagi itu jalur agen, melalui agen. Jadi agen yang bantu. Tapi jalur agen ini sama kayak jalur mandiri sih. Jadi kita harus bayar dulu di awal. Karena kita melalui agen, kita harus bayar dulu ke agennya. Kayak kedubes itu bakal teman-teman harus fighting banget dari ratusan sampai ribuan orang mungkin yang apply beasiswanya. Nah, itu doang sih yang pengen banget aku share ke teman-teman. Ini juga mau zuhur bentar lagi, jadi ada suara ngaji-ngaji gitu. Nah, kalau mamanya ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanya di kolom komentar, atau kalau umpamanya penjelasan aku salah karena aku nggak tahu banget detailnya, teman-teman bisa langsung kasih tambahan di bawah gitu. Sekian untuk video kali ini. Bye, sampai jumpa semuanya. Love you. Don't forget to like, subscribe, and comment because subscribe is free. Bye. See you next time.